Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Akademi. Kali ini saya akan membahas tentang Flutter dan saya akan membahas tentang provider. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi To Do yang di Flutter ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nanti ada Flutter. Nah nih. Nah nanti di sini teman-teman bisa lihat di sini ada to do nanti. Nah, di sini saya akan membuat ulang to do-nya, tetapi dengan menggunakan provider ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat pada to do yang sebelumnya itu saya menggunakan stateful, saya menggunakan set state, dan saya menggunakan function untuk komunikasinya ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan provider. Lalu pertanyaannya, apa ya? Apa manfaatnya kita menggunakan provider itu ya? Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini. Ini yang pernah saya buat ya. Jadi kalau seandainya ini kita punya data, jadi dia itu nanti sub widget atau sub widget yang ada di bawah main widget ya, itu tidak bisa langsung mengakses atau mendapatkan data. Ya, jadi dia harus melalui main widget. Nanti dari main widget dikirimkan ke sub widget di bawahnya, dan nanti dikirimkan lagi ke sub widget di bawahnya seperti itu ya. Begitu juga mau push data ke repository. Ya, jadi harus lewat ke parent widgetnya gitu ya. Jadi sub widget ini nanti lewat parent widgetnya, lalu sub widget ini nanti lewat parent widgetnya, lalu ke repository yang kita kenal dengan function ya. Kita menggunakan function seperti itu ya teman-teman ya. Nah lalu ya kayaknya kalau seandainya kita banyak sub widgetnya nanti malahan memusingkan ya teman-teman ya. Nah makanya nanti di to do ini saya akan menjelaskan tentang provider. Provider itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini repository. Jadi provider itu sebagai kayak middleware-nya itu ya teman-teman ya. Dia berada di tengah-tengahnya. Jadi baik main widget ataupun sub widget itu nanti bisa langsung berkomunikasi dengan provider. Jadi tidak harus berkomunikasi dengan parent widget yang ada di atasnya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Nanti dia berkomunikasi dengan provider untuk terkoneksi dengan repository atau data ya. Begitu juga dengan sub widget yang ada di main widget ini ya. Jadi dia nggak perlu ke parent widgetnya, jadi dia langsung ke provider. Nah nanti dia bisa berkomunikasi langsung dengan repository-nya. Jadi walaupun nanti kita akan banyak sub widget, nanti statusnya tetap sama. Dia bisa langsung berkomunikasi dengan providernya. Beda seperti ini ya. Semakin banyak sub widget di dalamnya itu, nanti semakin pusing ya teman-teman untuk melakukan manage state-nya itu ya teman-teman ya. Nah, makanya manage state kali ini kalau sebelumnya saya menggunakan stateful, saya menggunakan set state, saya menggunakan function, saya menggunakan constructor ya. Kali ini saya menggunakan provider. Yang saya akan ambil itu adalah Flutter Report Package ya. Jadi Flutter Report Package ini adalah package provider ya. Jadi sebetulnya package provider itu ada banyak ya selain ini ya, tapi saya akan menggunakan Flutter Report Package ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada project defaultnya seperti ini ya. Saya akan masih membuat seperti to do seperti sebelumnya, tapi saya akan custom itu menjadi menggunakan report ya, menggunakan provider ya. Oke. Tahap awalnya teman-teman saya akan membuatkan modelnya terlebih dahulu ya. Di sini saya buatkan di lib ini ya teman-teman ya. Saya akan buatkan new, nanti kita buatkan direktorinya. Oh ya, package ini ya. Oke, package di sini saya buat namanya models ya. Nah, nama modelsnya itu nanti di sini dat file ya. Saya buat to do. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini ya, ini saya tutup dulu ya. Jadi di sini saya buatkan modelnya oh sorry. Class to do ya, teman ya. Nah, di sini saya punya final atributnya, saya punya final string ID ya. Ini saya simpelkan aja ya. Final string
description. Kalau sebelumnya ada title, saya buang aja, langsung ke description ya. Karena yang fokus saya itu sebetulnya provider menggunakan Flutter Report itu ya teman-teman ya. Nah di sini saya final bold ya, bold untuk is completed, apakah to-do-nya sudah dilaksanakan atau belum ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita buatkan constructor-nya seperti ini, to do ya. Nah di sini ya, jadi saya pakai required this ID di sini. Oke, required this description. Nah di sini nggak usah pakai required ya, karena nanti is complete ini dia punya nilai default ya. Saya akan buat dia false ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba apikan. Nah ini kita sudah buatkan modelnya. Nah tahap selanjutnya kita coba install package Flutter Report-nya ya teman-teman ya. Nah nanti Flutter Report-nya versi 23.6 ya. Nah bagaimana cara installnya? Nanti kalau kita pakai Flutter ini, Flutter pub add Flutter Report ya. Kita coba aja langsung ya. Nah di sini ya. Kita ke terminal. Nah di sini tadi Flutter pub add Flutter Flutter Report ya teman-teman ya. Flutter ini nih, add Flutter Report ya, boleh di copy ya teman-teman ya. Enter. Oke, jangan lupa koneksi internetnya ya. Di sini dia lagi download dan install ya teman-teman. Kita tunggu ya. Oke, sudah selesai. Nanti kalau teman-teman sudah selesai seperti ini, coba dicek di pubspec YAML-nya. Nah, di sini ya teman-teman ya, Flutter Report 2.3.6 versinya ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, sekarang saya akan buatkan kelas providernya ya teman-teman. Jadi di sini saya buatkan package ya. Kita kasih nama misalnya package itu providers. Ya, jadi package-nya kayak directory seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di dalamnya ini saya akan buat misalnya provider, karena ini sebagai provider to do ya, model to do, jadi akan saya buat sesuai dengan namanya to do's ya, gini di dalam provider ini ya. Nah oke, sekarang kita coba, tadi kan kita sudah install ya teman-teman ya, jadi kita coba import package yang kita install tadi ya, namanya Flutter Report 9 ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba import juga yang model sudah kita buat tadi ya. Import model. Nah ini nama modelnya kan to do tadi ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba buatkan kelasnya ya. Nama kelasnya sih bebas, tapi saya akan buat namanya kelas to do notifier ya. Jadi dia ini namanya notifier seperti ini ya. Nah jadi dia akan mengambil inheritance dari kelas state notifier ini. Harus sudah diinstal dulu yang ini ya teman-teman ya, Flutter Report ini ya. Nah data yang dia olah itu kan berupa list ya teman-teman ya. Jadi list dari siapa? List dari to do tadi, model to do yang kita sudah buat tadi ya. Nah ini seperti ini ya. Nah yang ini nih, karena state notifier ini sih sebetulnya general ya, sehingga kita harus buatkan dia tuh mau mengolah data apa ya, data to do ya. Oke, sekarang kita coba tutup. Nah seperti ini, kita coba buatkan constructornya to do notifier seperti ini. Defaultnya sih seperti ini ya, kita bisa buat dia kosong seperti ini ya teman-teman ya. Nah defaultnya seperti ini, bisa kita buat seperti ini. Tetapi kalau defaultnya seperti ini, nanti dia tidak bisa menerima data awal ya, atau initial data. Jadi kita buatkan parameter di sini. Jadi dia berupa list ya.
modelnya adalah to do seperti ini ya teman-teman. Ini seperti tipe data, misalnya ini namanya initial to do's misalnya ya. Jadi to do nilai awal maksudnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi kalau nilainya ada ya yang inisial to do tadi, tapi kalau seandainya nilai tidak ada, dia berupa array kosong ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, sore ini nggak ada ini nih, nggak ada yang ini nih. Nah ini. Oke, nah sekarang kita coba buat apa ya, buat seperti variabel ini ya, providernya ya, to do's provider seperti ini. Jadi variabel provider inilah yang akan digunakan oleh sub widget untuk terhubung ya, seperti yang tadi ya teman gambar tadi ya. Setiap sub widget itu terhubung dengan ini nih, yang mana tadi ya. Nah nih, setiap sub widget itu terhubung dengan providernya. Maka kita butuh membuatkan variabel providernya ya. Oke, namanya misalnya to do's provider. Nanti ini bebas saja teman-teman ya. Nah, kita state seperti ini, state notifier provider ya. Nanti teman-teman dia seperti ini ya, wrap ya. Nah, ini harus kita hubungkan dengan yang di atas itu, yang to do notifier itu ya, teman-teman ya, to do notifier. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman ini state notifier provider ini sama, dia ini sifatnya generic juga. Jadi kita harus ini apa, kita harus deklarasi dan mengolah data model apa nih, to do misalnya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ya teman-teman ya. Oke, nanti kita coba kasih nilainya. State notifier provider list to do. Oh ya, ini selain ini dia juga tadi ya, yang ini ya teman ya. Dia harus punya dua parameter nih. Dia kan ngambil kelas yang di atas itu ya. Oh, kenapa nge-lag ya komputer saya ya? Oke, to do notifier ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat nilai awalnya. Nilai awal itu kita ambil dari model ini. Oh, sorry. Misalnya to do ini. Nggak mau muncul ya. ID ya. Misalnya 001 ya, seperti itu teman ya. Description misalnya getting early, ini bebas ya teman-teman ya. Tomorrow misalnya. Oke, sorry ini teman-teman harus di dalam array ya. Karena kan kalau di sini kan dia berupa array kan ya teman-teman ya. Nih. Jadi kita harus letakkan dia di dalam array baru nilainya. Nah, seperti ini. Itu nilai yang pertama ya teman-teman ya. Nilai yang kedua misalnya to do ID misalnya 002 ya. Description misalnya meeting with friends misalnya at 7. Ini contohnya aja teman-teman ya. Oke, cuman dua data aja dulu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita bisa mengakses data dengan konsep provider ini ya. Ya, masih tetap sama teman-teman. Seperti yang sudah saya hapus dulu di ini. Kita import material di sini ya. Oke. Seperti biasa ini nanti void main ya, fungsi metode utamanya ini run app. Nanti dia akan menjalankan kelas my app, tapi my app-nya belum kita buat ya. Nah, di sini biasanya dia konstanta ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, my app-nya kita buat ya. Stateless my app ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke.
Oke, di sini saya buat material app-nya ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan seperti biasa saya akan menggunakan tone warna hijau. Ya, teman-teman ya, tone warna hijau, nanti bebas teman-teman mau pakai warna apa. Saya menggunakan color scheme. Nah, di sini ya, color scheme. Oke, from swatch. Oke, titik copy with. Jadi primary-nya, warna utamanya itu saya akan gunakan warna. Ini komputer saya agak lelet ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah saya mengetiknya lambat ya. Ya memang lambat, tapi karena lelet juga ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah di sini home sudah ya. Kita akan tambahkan home ya. Nah home-nya ini nanti berupa screen ya. Kita coba buatkan kelas screen. Kita buatkan package-nya dulu. Screen di sini ya, namanya adalah home ya, home. Oke, di sini saya akan buat stateless, namanya home screen ya, seperti itu ya. Nah di sini dia adalah, kita import ya material ya. Nah ini oke, di sini kita tambahkan scaffold ya teman-teman ya, scaffold biasa. Scaffold misalnya ada app bar-nya. Oke, nanti app bar-nya ini nanti ada title. Nah title ini nanti judulnya to do app ya, seperti biasa ya, to do app gitu ya. Ini konstanta ya teman-teman ya. Nah di sini ada body, sorry di sini ya body-nya, body. Nah body-nya ini nanti dia akan ini ya, dia akan menampilkan semua data ya. Oke, body-nya ini kita bisa list view di sini kita buatkan ya, bisa seperti ini list view. Oke, tapi sebelumnya kita tuh akan ngambil datanya itu sekarang di sini ya, di providernya ini ya teman-teman ya. Jadi karena di datanya ada di provider ini, jadi kita harus import ya. Jadi kita harus import provider ini ya. Nah ini to-dos ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi saya akan, nah jadi cara ngaksesnya itu teman-teman ya, untuk supaya nanti widget-widget ini bisa terkoneksi dengan yang namanya variable widget tadi yang kita sudah buat, variable provider tadi ya, yang kita sudah buat tadi ya di sini. Ini variable provider, to-dos provider ini, maka nanti seperti ini nih. Kalau kita pakai stateless widget itu nggak bisa stateless widget ya. Jadi kita harus ganti yang namanya apa ya, yang namanya parent-nya ini, kelas parent-nya ini ya. Jadi untuk menggantinya kita import dulu ya. Kita import dulu refer provider tadi. Refer provider port tadi. Nah, di sini kita ganti namanya consumer ya, teman-teman ya, consumer. Consumer widget. Nah, ini. Cuman dia ada satu lagi selain build context, nanti di sini dia butuh widget ref. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi dengan inilah nanti kita bisa mengaksesnya ya teman-teman ya. Jadi gini caranya. Di sini saya akan buat final to do's misalnya ya. Nah, di sini kan sudah ada ref nih ya. Tadi ya, yang ini nih, ref ya. Jadi untuk mengamati perubahan datanya kita pakai watch. Nah, tadi apa ya tadi ya? To do's provider ya. Nah, seperti ini. Sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba ya. Sangat simpel sekali. Sekarang kita coba nih, list view titik builder ya. Jadi kita cukup seperti ini aja teman-teman ya, untuk terhubung dengan yang namanya
data itu ya. Jadi nggak perlu kita pakai constructor yang sub constructor dari setiap widgetnya, tidak perlu function dikirimkan setiap widgetnya seperti itu, seperti yang Todoist yang sebelumnya saya jelaskan itu ya. Oke, sekarang kita coba. Di sini ada item count ya, Todoist ya, yang ini ya teman-teman ya. Todoist titik, jadi bisa kita tahu banyak data. Oke, nah sekarang saya akan pakai ya ctx, index ya, seperti ini. Jadi tampilannya itu ada listalnya itu ya teman-teman ya, ada listalnya. Jadi leadingnya nanti aja, leadingnya itu nanti berupa checkbox seperti itu ya. Saya akan title-nya dulu. Title-nya itu nanti berisi deskripsinya ya teman-teman ya. Todoist ya di sini. Todoist. Ini indeks keberapa nanti. Nah, di sini nanti deskripsinya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba. Oh ya, ini saya lupa ya. Di sini nanti dia pakai provider scope ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan. Oh ya, tapi kita import dulu ya. Import river port tadi ya teman-teman. Nah, ini di sini kita pakai provider scope. Nah, ini ya, jadi child yang ini kita pindahkan cut. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, ini oke, jadi seperti ini ya. Sekarang kita coba nih, saya coba jalankan ya teman-teman ya. Oh sorry, di sini ada salah teman-teman. Oh ya, di sini saya lupa masukkan home-nya ya teman-teman ya. Jadi import screen ya. Jadi screen utama itu belum saya import ya, belum saya masukkan ya teman-teman. Jadi screen di sini. Nah ini, sorry bukan yang ini, kok yang ini ya. Screen. Nah ini ya. Jadi ini kelas home tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan home screen. Oke, ini kita tambahkan konstanta. Oke, kita coba hot reload aja ya, bisa nggak ya? Nah, teman-teman, jadi dia bisa sudah jalan ya. Jadi getting up early tomorrow, meeting with friends ya. Jadi tinggal kita tampilan kita perbaikin aja nih. Kita coba pakai cut ya. Pakai apa? Cut seperti itu ya. Widget. Nah, di sini saya tambahkan cut ya. Nah, seperti ini, kita coba hot reload. Nah, nih. Jadi sudah lumayan bagus ya teman-teman. Kita pakai color di sini. Ada color. Nah, nih. Jadi kita pakai theme. Oke, ini kita pakai yang color scheme itu ya. Yang warna primary ya. Jadi kalau warna primary kan warna hijau tadi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cuman mungkin kita sedikit opacity-nya aja nih, kita turunin ya. Misalnya 0,8 aja nih opacity-nya. Jadi nggak sama dengan, nah nih nggak sama. Nah, jadi dia agak turun ya teman-teman ya. Oke, nah secara overall ini sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa menampilkan data dengan provider. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana nanti checkbox ini ya bisa di checkbox, bisa di checklist, jadi unchecklist menggunakan provider juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.